perjalanan hidup telah banyak ku lihat dan alami, suka maupun duka, segala liku hidup. Bak musim datang silih berganti, ku telah ditempa badai gelombang dunia. Jiwaku lebih tua dari usia, namun tiada kepuasan ku jumpa yang hapuskan dahaga, tak haus lagi selamanya. Hatiku, ku ikrarkan sendu untuk cari kesenangan selagi ku mampu. Seakan berlomba dengan saat dan waktu, semasih ada kesempatanku. Tetapi betapa kecewa dan malu, semakin ku kejar terasa semakin jauh, sampai pada suatu waktu ku dengar suaranya memanggil namaku. Mentari hidupku, harap dan citaku mekar tumbuh jauh di dalam Tuhanku. Ku dapat sentosa damai sukacita dari sorga. Dialah air hidup yang puaskan jiwaku, yang minum takkan haus lagi selamanya. Dialah jalan bagiku ke surga, Dia juga kebenaran dan hidup bagiku. Dialah air hidup yang puaskan jiwa
darimu. Susah dan pencobaan menghadangku, tapi bila ku seru dalam kesesakanku, segera Tuhan kan jawab serta tolongku. Entah berapa kali ku tak tahu, ku tak ingat, sungguh ku amat lemah lagi beban. Tapi Tuhan penuh kasih, Dia menungguku kembali. Suaranya tetap memanggil teramat manis. Oh Tuhan, oh Tuhanku, betapa manis Kau bagiku. Ku ingin mengasihi lebih sungguh. Ya Yesus, kuatkan aku agar ku tinggal teguh, takkan mundur dan menjauh lagi darimu. Bila ku ingat lagi apa yang telah ku lakukan dalam pengiringanku kepadamu, ku rasa betapa kasih-Mu tak terhingga di hidupku, yang penuh kemurahan dan pengampunan. Entah berapa kali ku tak tahu, ku tak ingat, sungguh ku amat lemah lagi beban. Tapi Tuhan penuh kasih, Dia menungguku kembali. Suaranya tetap memanggil teramat manis. Oh Tuhanku, betapa manis Kau bagiku. Ku ingin mengasihi lebih sungguh. Ya Yesus, kuatkan aku agar ku tinggal teguh, takkan mundur dan menjauh lagi darimu, takkan mundur dan menjauh lagi darimu, takkan mundur dan menjauh lagi darimu. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut dan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat usia menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak
kembali dengan sia-sia. Tidak boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami juga Tuhan urapan khusus daripadamu, yaitu urapan khusus roh hikmat dan wahyu, agar dengan itu kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu dengan baik dan benar, tepat seperti yang Kau maksudkan pada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi salam dari Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan yang bertemakan bila sedang ditimpa masalah. Bila sedang ditimpa masalah. Masalah itu dalam kehidupan manusia, ya, bahkan orang percaya hampir boleh dikatakan merupakan satu kesatuan dengan kehidupan. Artinya apa? Artinya kehidupan tidak ada yang tidak ada masalahnya. Pasti dalam setiap kehidupan ada masalah yang menimpa. Jadi jangan mimpi kita minta Tuhan bebaskan aku sama sekali dari masalah. Tidak akan pernah bisa, kecuali kalau kita sudah sampai di surga mulia. Selama kita masih tinggal di dunia, kita pasti banyak akan terima masalah. Persoalannya bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mengatasinya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Nah, untuk itu kita perlu belajar. Yang pertama, kalau kita sedang ditimpa masalah, tidak peduli masalah apapun juga itu, tidak peduli seberat apapun juga, tidak peduli sebesar apapun, tapi janganlah kita berfokus sepenuhnya hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, semua kita arahkan pada masalah itu. Kenapa demikian? Ya, karena itu akan membuat kita semakin menderita, loh, ya. Membuat kita semakin menderita. Kalau kita makin stres, makin banyak penyakit di diri kita, ya, makin banyak penyakit, ya. Saya pernah membaca katanya bahwa dalam tubuh manusia ini ada sel-sel anti kanker, ya, atau zat-zat anti kanker. Tetapi kalau kita stres berat, maka sel-sel anti kanker itu tidak bekerja. Akibatnya sel-sel kanker yang sudah ada, yang sudah masuk lewat makanan dan sebagainya, itu akan bebas bergerak, akhirnya berkembang menjadi kanker beneran. Akhirnya kita yang dirugikan, kita yang dihancurkan, ya. Jadi janganlah kita berfokus pada masalah. Kita boleh lihat, ya, apapun masalah itu, seberat apapun, sedahsyat apapun, firman Tuhan mengatakan, ya, tapi jangan salah tafsir, loh, ya. Dan kita pasti menang dalam segala perkara. Nanti dulu, bukan dalam segala perkara, ya, tetapi hanya pada perkara tertentu saja. Makanya firman Tuhan bilang dalam hal itu, berarti itu tentu saja kita lebih dari pemenang. Mari kita baca Roma 8 ayat 36 sampai 37. Sebentar. Atau 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, itu masalah besar. Penindasan yang menimpa, kesesakan yang menimpa, penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya. Nah, ini masalah-masalah besar menimpa, ya. Atau pedang, penganiayaan, ancaman pembunuhan, bahkan seperti ada tulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembilan. Nah, jangan berfokus di sana, tapi harus kita ingat ayat berikut 37. Tapi dalam semuanya itu, bukan semuanya, semua yang ada di kolong langit, bukan semuanya itu, ya, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, yaitu dalam semuanya itu kita lebih dari orang yang menang, karena oleh dia yang telah mengasihi kita. Itu perlu diingat. Jadi kita tidak perlu fokus pada, dan kemudian kalau kita fokus terus pada persoalan kita, merasa menderita terus. Tiap ketemu orang kita cerita kita menderita, tiap ketemu orang kita ada tertindas, tiap ketemu orang cerita kita dalam keadaan susah, dalam keadaan waduh menderita. Akibatnya, nah ini hati-hati, ya, kita bukan memuliakan Tuhan, tapi membuat nama Tuhan dihujat. Kalau ada orang kemana kita cerita itu, ya, yang tidak percaya Tuhan, lalu ngomong gini, lalu kemana Tuhan lu? Ya kan lu dahsyat, katanya lu dahsyat, lo kok tidak bisa apa-apa, kok lu seumur hidup kok menderita terus? Apa bener? Jadi gak bener dong Tuhan lu dahsyat. Nah, jadi nama Tuhan dipermalukan gara-gara kita. Itu dosa kita, akibatnya hukumannya juga jatuh pada kita, tambah sengsara, tambah celaka gitu loh.
Jangan kita ketemu orang mengeluh terus, mengeluh. Kita bilang jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Nah ini hati-hati. Jadi kalau kita di mana aja bersungut-sungut, tapi saya kenyataannya menderita loh. Kalau itu boleh juga orang percaya. Di mana Tuhan lu kalau gitu? Lah gitu loh. Percaya Tuhan enggak gitu. Oh percaya tapi menderita semua hidup. Itu kan lucu jawabannya ya. Jadi yang jelas, jangan berfokus pada masalah, karena akan membuat iman kita semakin tergerus bahkan sampai habis ya. Dan hidup kita akan terasa semakin menderita, semakin hancur. Yang pertama. Yang kedua, jangan panik ya, bukan cuma jangan mengeluh, jangan panik ya. Jangan bingung, jangan panik. Kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 2. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, panik ya, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Apapun itu jangan terlalu panik ya. Kenapa? Karena berikutnya nanti kita lihat bahwa kalau kita bingung terus, kita nggak tenang, kita nggak bisa berdoa. Kita lihat 1 Petrus 4 ayat 7. Dan justru menghadapi masalah kita kan harus berdoa ya. Jadi gimana bisa berdoa kalau kita nggak tenang, kalau kita panik terus, kalau kita mengeluh terus. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, berarti penderitaan makin banyak, dunia semakin jahat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, jangan panik, supaya kamu dapat berdoa. Dan kata lain, kalau nggak tenang kamu nggak bisa berdoa. Oh, siapa bilang saya tidak pernah tenang tapi doa saya sepanjang hari, 24 jam loh. Bisa nggak doa itu salah? Oh, nggak mungkin salah. Doa itu paling hebat, paling dahsyat di dunia itu doa. Doanya dahsyat tapi kamu berdoanya salah gitu ya. Kita baca Yakobus 4 ayat 3, jelas dikatakan kamu berdoa juga tapi tidak mendapat apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Ya, itu Yakobus 4 ayat 3 mengatakan. Jadi kita jangan sampai berdoa tapi salah gitu ya. Akibatnya tidak ada hasilnya sama sekali. Atau kamu ayat 3, Yakobus 4 ayat 3, kalau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa, ada pengabulannya, dari perbaikannya, karena kamu salah berdoa. Nah ini ya, kenapa banyak lagi kita pelajari nanti. Jadi hati-hati, jangan panik ya. Perlu tetap tenang agar bisa berdoa dengan baik. Tenangkanlah pikiran kita, tenangkanlah jiwa kita melalui ajaran firman Tuhan. Jadi tenangnya bukan cuma minum obat penenang, tapi karena ajaran firman Tuhan. Karena dari situ kita tahu Allah itu dahsyat dan dia tidak akan mengecewakan kita. Amin. Nah itu kita baca Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Nah ini ya jelas ya. Lalu kita baca lagi Mazmur 66 ayat 3 sampai dan 5. Mazmur 66 ayat 3 dan 5. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaan Allah, kita dahsyat. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Ya. Dan ayat 5, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Jadi sadarlah, firman mengajarkan Allah kita dahsyat dan tidak akan mengecewakan kita ya. Ini jadi yang kedua. Lalu yang ketiga, nah, kita perlu mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Kenapa? Kita tidak bisa mengandalkan manusia. Kita bilang kita mengandalkan Tuhan, tapi sebenarnya mengandalkan manusia. Tuhan, tolong saya, gerakan Pak ini untuk nolong saya, gerakan Om saya untuk nolong saya, ngongkosi saya. Itu bukan mengandalkan Tuhan, itu merintah Tuhan supaya menggerakkan Om itu. Jadi kita mengandalkan si Om itu, mengandalkan Tuhan. Kita sebenarnya mengandalkan Om itu. Nah, firman Tuhan mengatakan di Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang mengandalkan manusia. Jadi yang begini terkutuk kata Tuhan. Tidak akan dapat pertolongan, malah makin mampus gitu loh ya. Dan apa mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya ini hati-hati. Tapi ayat 7 mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan padanya. Apa artinya itu? Artinya pasti dapat pertolongan, pasti dapat yang baik dari Tuhan. Makanya perlu kita mengandalkan, berharap hanya kepada Tuhan. Dan setelah itu dikatakan, karena itu karena fokus kepada Tuhan. Fokuskan pikiran kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada masalahnya. Terutama 1 Korintus 7 ayat 32 dan 34 sampai 34. 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 34. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran
Orang yang tidak beristri musahkan perhatiannya pada perkara Tuhan, fokus kepada Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri musahkan perhatian pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan supaya tubuh jiwa mereka kudus. Tapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Tolong jangan salah tafsir. Firman itu tidak melarang orang beristri, firman itu tidak melarang orang bersuami. Tapi kalaupun bersuami, kalaupun beristri, pusatkan perhatianmu, utamakan artinya Tuhan. Bukan cuma mengutamakan perkara duniawi untuk menyenangkan istrinya, untuk menyenangkan suaminya, bukan cuma itu. Jadi bukannya tidak boleh ya, boleh, tapi tetap mengutamakan Tuhan, tetap berfokus kepada Tuhan. Nah ini kita lihat, jadi fokuslah kepada Tuhan. Kita baca lagi 1 Petrus 1 ayat 21. Jadi kalau baca firman Tuhan, artikan dengan lebih mendalam, jangan salah tangkap, nanti kita bilang Tuhan kejam. Oleh dialah kamu percaya pada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Fokus kepada Allah ya. Perlu tetap tenang kita ya, jangan panik, dan fokus kita kepada Tuhan apapun yang terjadi ya. Dan agar idaman kita, keinginan kita, permohonan kita bisa, iman kita bisa terjaga, bahkan kita semakin kuat dan bangkit ya. Konsentrasikanlah hati dan hidup kita kepada Dia ya. Kan ada nyanyian mengatakan memandang wajahmu. Nah itu. Ya itu kan berarti apa? Berkonsentrasi pada Tuhan. Nah, lalu kemudian berikutnya apa? Tetap beriman terus dan sabar menantikan pertolongan Tuhan. Jangan, Tuhan saya butuhin dalam 3 hari loh ya. Kalau 3 hari Tuhan dan orang iman saya runtuh. Waduh. Bukan kita yang merintah Tuhan, tapi Tuhan yang menentukan buat kita ya, karena Dia Allah Maha berdolat. Jangan kita tentukan, kalaupun waktunya lebih daripada yang kita inginkan, tapi serahkan pada Tuhan, karena Tuhan tahu waktu yang terbaik, waktu yang tepat buat kita ya. Nyanyian akan mengatakan waktu Tuhan, nah itu yang terbaik ya. Oke, kita baca Mazmur 130 ayat 5. Jadi jangan kita yang menentukan sendiri, kita yang maunya sendiri. Orang Jawa bilang karepe dhewe ya, jangan sampai Tuhan dibikin jadi pembantu rumah tangga kita yang melakukan kehendak kita semua. Kita yang harus melakukan kehendak Tuhan, bukan Tuhan yang melakukan kehendak kita. Jadi kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nah itu kata firman Tuhan. Mazmur 130 ayat yang ke-5. Aku menanti-nantikan Tuhan. Kalau menanti-nantikan, saya menunggu dengan sabar ya. Jiwaku menanti-nanti lagi ya. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Cuma mengharapkan, bukan merintahkan, bukan ya. Lalu kita lihat di Yesaya 40 ayat 31. Sekali lagi Tuhan firman Tuhan mengatakan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi itu kalau sabar dapat kekuatan baru, bukan tambah letoy, enggak, dapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu janji firman Tuhan ya. Kita baca lagi di Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan, Tuhan aja menanti-nantikan, apalagi kita. Saatnya hendak menunjukkan kasih pada kamu. Berarti apa? Menunggu sampai waktu yang tepat menurut Dia. Tapi Dia bangkit hendak menyayangi kamu. Dan Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kesekian kalinya kata menanti-nantikan ya. Jadi kita perlu tahu. Ingat loh ya, Tuhan tidak pernah terlambat. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak pernah terlambat ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Ia sabar kamu, karena yang menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu teladan Tuhan berikan melalui firman-Nya. Jadi kita harus sabar juga menantikan waktu Tuhan ya. Kalaupun misalnya ada orang merasakan pertolongan dari Tuhan kayak ujung datang, kok nggak terjadi juga, kok belum datang juga, itu bukanlah berarti tidak bakalan terjadi, bukanlah berarti tidak bakalan datang, bukan berarti tidak bisa datang, tapi menantikan waktu
waktu yang tepat menurut Tuhan, bukan waktu tepat menurut kita ya. Yang terakhir, yang penting ini ya, tapi harus kita adakan juga ini ya, respon kita ini. Jangan kemudian kalau kita merasa derita atau penyakit kita, jangan menyalahkan pihak lain. Bahkan jangan sampai menyalahkan Tuhan. Karena ada juga orang menyalahkan Tuhan. Oh, saya sudah rajin ke gereja, rajin berdoa 24 jam, doa puja penyembahan, rajin berdoa. Lah kok begini? Gimana kau Tuhan? Kenapa kok gini Tuhan? Tidak adil. Hati-hati. Itu ada menghujat Tuhan ya. Jangan menyalahkan sana sini, juga jangan menyalahkan orang lain. Oh ini gara-gara si itu, oh ini gara-gara si anu. Wah ini selalu mencari kesalahan orang lain, menimpakan pada orang lain, mencari pembenaran diri sendiri ya. Hati-hati. Yakobus 5 ayat 10. Bukan ini kita baca ini aja. Ayat 9 mulai. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, menyalahkan yang pihak lain saja, supaya kamu jangan dihukum. Sungguhnya hakim telah berdiri dalam itu. Saudara-saudara, turutlah terhadap penderitaan dan kesabaran pada Nabi dan berbicara demi nama Tuhan. Nah, kita lihat itu. Terakhir, kita lihat Ayub 40 ayat 3. Apakah engkau hendak menyadarkan pengadilanku, lalu mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Nih paling parah, menyalahkan Tuhan. Hati-hati, Tuhan adalah Tuhan yang maha benar, tidak pernah salah. Kalaupun ada yang salah, mungkin kita sendiri yang salah ya. Jadi jangan kita nyata perlunya orang lain juga. Oh tapi bukan saya, itu pasti dia yang salah. Nanti dulu ini mencari pembenaran, seperti Adam Hawa mencari pembenaran. Yang salah ular, yang salah ini, pada dia makan gitu loh. Jadi kita perlu belajar, kita menyikapi dengan sebaik mungkin. Saya percaya kalau kita bisa menyikapi dengan sebaik mungkin, maka pertolongan Tuhan akan turun atas kita. Dan hidup kita menjadi contoh dan berkat bagi orang lain, bukan menjadi cemoohan bagi orang lain. Kalau kita ngeluh terus, tiap ketemu bersungut-sungut, tiap ketemu menderita. Oh gitu toh orang Kristen. Buat apa sih di Kristen begitu? Cari penderitaan aja lah. Orang bilang gitu. Akibatnya kita bukan mencari jiwa, membuang jiwa-jiwa, menjauhkan jiwa-jiwa. Dan itu dosa besar. Maaf, saya mau katakan buat orang yang selalu bersungut-sungut, selalu mengeluh, mulai sekarang bertobatlah. Biar kata-kata yang manis yang keluar dari mulutmu, pikirkan yang baik, yang manis, dan semuanya dari Tuhan, bukan yang jelek dari bumi ini saja. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus, agar kita bisa menyikapi semua keadaan kita, termasuk penderitaan kita, dengan sebenar-benarnya menurut firman Tuhan, dan bukan menuruti keadaan pikiran kita sendiri saja dan perasaan kita sendiri saja, pikiran manusia kedagingan kita saja, dan itu mempermalukan Tuhan. Dan kiranya itulah nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berarti berkat Tuhan sampai mengatakan amin. Terus berkati, sampai jumpa. Haleluya. Pimpinlah ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya.
tanganku yang